Halo guys, kembali dengan saya Kali Mas Anda dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai top 5 kripto naratif untuk tahun 2024. Kita tahu sekarang memang market sedang mengalami koreksi, di mana Bitcoin ini melakukan sideway yang cukup lama ya, lebih dari 2 bulan. Dan kita mengetahui banyak altcoin ini yang ada yang relatif kuat, ada juga yang mengalami koreksi. Jadi apa yang harus dilakukan? Karena pertama kita tahu ini masih belum masuk ke dalam alt season atau altcoin season. Ini masih di Bitcoin season, di mana kita melihat kecenderungan para investor besar terutama, mereka ini tidak mau menjual Bitcoinnya. Jadi secara price action kita bisa melihat adanya kekuatan pada Bitcoin di tengah isu perang, ya, isu resesi dan berbagai isu makro yang kurang enak yang lain. Tapi kalau kita melihat Bitcoin ini harusnya jatuhnya lebih parah, tapi kita melihat strength yang sangat luar biasa di Bitcoin, sehingga kalau kita bisa ya melihat the future, ini memang potensi untuk cycle tetap berlanjut sampai tahun 2025 akhir. Jadi alt season atau altcoin season itu pasti ya akan terjadi. Kita hanya perlu menunggu waktu. Nah, selama menunggu waktu, apa yang harus kita lakukan? Ya satu, kita melakukan riset tentang naratif apa yang kemungkinan besar akan terjadi di tahun ini dan juga mungkin ya berlanjut sampai tahun depan. Tapi kita fokusnya di tahun ini. Kenapa? Karena teman-teman harus melakukan akumulasi. Akumulasi itu adalah keadaan ketika teman-teman ini melakukan pembelian secara bertahap, berkala dalam jangka waktu tertentu. Jadi itu ya teman-teman harus pahami, ketika teman-teman ini mau berinvestasi pada aset yang sangat spekulatif, contohnya seperti altcoins, teman-teman tidak akan pernah bisa menemukan entry tunggal yang 100% paling baik ya. Jadi yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan adalah melakukan akumulasi dalam range tertentu, dan ketika alt season terjadi, teman-teman ini tinggal melakukan yang namanya taking profit. Jadi jangan kebalik. Jadi teman-teman jangan nunggu alt season dulu baru beli ya. Itu akan kurang efektif. Kenapa? Karena cycle-nya teman-teman akan menikmatinya sangat sedikit. Jadi beli ketika Bitcoin season seperti ini dan jual ketika altcoin season terjadi. Nah, tanpa berlama-lama, kira-kira apa 5 naratif yang sangat possible terjadi di tahun ini? Pertama, ini mungkin tidak sepenuhnya naratif ya, sedikit ke arah sektor, di mana kita mengetahui Ethereum sudah melaksanakan Dencun update di Q1 2024 dan ini akan ada upgrade terbaru, yaitu adalah Pectra upgrade untuk Ethereum, yang mana upgrade ini akan dilaksanakan atau terjadi sekitar akhir tahun 2024. Jadi ini sangat menarik sekali, dimana kalau kita baca ya secara detail, di sini fokus utama dari Pectra upgrade ini adalah meningkatkan keamanan jaringan dan juga pasti efisiensi, yang mana kita akan melihat kenaikan berbagai platform staking Ethereum dan juga solusi layer 2-nya Ethereum. Jadi layer 2 coins ini memiliki chance yang sangat menarik, dimana kalau kita lihat 7 hari terakhir ini semuanya merah. Waktu yang pas ya teman-teman untuk bangun conviction terhadap project tertentu dan melakukan pembelian. Karena ingat ya, beli ketika merah, jual ketika hijau. Jadi ketika merah ini kita diberi waktu untuk mengakumulasi sebanyak-banyaknya. Karena saya pribadi kalau lihat merah ini suka. Kenapa? Karena saya bisa nambah muatan sebanyak-banyaknya. Kalau lihat hijau itu saya memiliki kecenderungan panik. Kira-kira ini hijaunya sampai kapan nih? Karena emosi manusia ini sebenarnya harus dibalik. Saya cenderung suka kalau lihat merah, itu berarti saya bisa akumulasi sebanyak-banyaknya. Dari perspektif investor, memang seharusnya ya kita ini lebih santai ya ketika melihat market merah. Karena saya tahu target jualan saya itu sampai akhir tahun 2025. Jadi saya nggak perlu ya setiap hari pusing mikirin fluktuasi harga, dan saya melakukan pembelian secara berkala untuk berbagai project-project ini. Dimana yang paling besar ya untuk layer 2, kita tahu ada Polygon atau Matic, tapi secara market cap ya kita tahu ini sudah sangat besar ya, kurang lebih 6 billion US dollar. Kemungkinan kalau Matic ada run di cycle ini, ya sekali lagi ini bukan ajakan menjual atau membeli ya, kita juga tidak berinvestasi di apapun yang disebutkan di sini. Video ini hanya khusus untuk tujuan pembelajaran. Jadi kalau teman-teman ambil yang udah market cap-nya billions, ketika market ini rally, ya maksimal
100 sampai 200%. Tapi kalau teman-teman scrollnya lebih bawah ya, berbagai project-project ya yang masih sangat kecil valuasinya, ya ini kemungkinan naiknya memang lebih tinggi, bisa sampai 500%. Tapi balik lagi juga potensial drawdown-nya juga relatif lebih tinggi karena kapitalisasi pasarnya yang jauh lebih kecil. Kita juga ada public call di Manta Network, di mana mungkin bisa sedikit kita lihat chartnya untuk Manta. Nah ini kalau kita lihat di weekly chartnya, Manta ini sangat oversold ya. Kita bisa melihat sudah di area yang sangat jenuh untuk jual ya. Kita lihat juga weekly chartnya di sini di area yang jenuh jual dan ada chance ya untuk melakukan rebounds. Kalau kita lihat juga daily chartnya ya, ini juga ada di bullish order blocknya. Jadi saya selalu menyarankan teman-teman kalau punya conviction terhadap sesuatu ini jangan 100% masuk di entry yang sama. Jadi kalau teman-teman punya conviction, jangan 100% ini masuk di satu entry ya. Buat average ya, masuk di sini, nanti ketika turun ya masuk lagi, dan ketika udah mau berbelok harganya, ini teman-teman juga bisa masuk lagi untuk memperoleh harga entry yang paling baik. Jadi nanti ya ketika price action-nya sudah berubah dan harga ini mengalami kenaikan, teman-teman bisa memperoleh yang namanya keuntungan. Karena kita tahu Manta juga salah satu project yang bagus dari layer 2 dan koin-koin yang lain juga bagus ya. Jadi teman-teman harus punya conviction tentang apa yang teman-teman mau beli di sini. Jadi sekali lagi ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual ya. Teman-teman do your own research dan kira-kira mana nih ya jagoan teman-teman untuk layer 2. Nanti bisa drop di kolom komentar kira-kira saya punya conviction terhadap project layer 2 ini nih. Dan nanti mungkin bisa kita bahas di video selanjutnya. Kemudian narasi kedua yang berpotensi bersinar di tahun 2024 ini adalah narasi AI atau Artificial Intelligence, di mana kita mengetahui OpenAI salah satu perusahaan AI terbesar di dunia baru saja ya meluncurkan GPT-4o, di mana ini adalah model AI terbaru dari OpenAI yang mana memiliki banyak sekali improvement, banyak sekali fitur-fitur baru, dan kita juga mau tahu ya ada Sora ya, text to video based AI yang itu akan mengubah banyak sekali pandangan manusia terhadap produksi video, dan ini adalah perkembangan yang sangat signifikan. Kita telah memprediksi AI ini akan menjadi sektor yang booming di Q1 2024 dan memang terjadi. Tapi di sini kita bisa melihat potensi AI atau Artificial Intelligence ini mengalami siklus yang lebih panjang. Jadi narasinya ini bisa lebih lama. Kenapa? Karena hype-nya AI sampai sekarang ini masih yang terkuat di market. Dimana kalau kita lihat harga saham dari Nvidia ini memiliki korelasi yang sangat positif ya, karena hardware-nya ini benar-benar dipakai untuk teknologi AI atau Artificial Intelligence ini. Jadi ada chance ya ini mengalami cycle yang lebih panjang untuk AI ya. Bisa aja all year round, bisa aja all year round di sini adalah AI ya, Artificial Intelligence. Karena kalau kita melihat CAGR-nya atau Compound Annual Growth Rate ya, ini kita bisa melihat AI merupakan sektor yang akan terus bertumbuh sampai tahun 2030. Dimana sekarang di 2024 perkiraan market size dari AI ini 184 billion. Yang mana di tahun 2030 ini data dari Statista mengungkapkan ada potensi sektor AI ini sampai di 826 billion. Jadi ini ada kenaikan yang sangat signifikan ya dari 184 ke 826. Kalau kita ngomongin sampai bull market aja selesai di tahun depan. Ini 2025 akhir ini kita bisa melihat kenaikan kurang lebih sekitar 60 billion US dollar. Jadi bayangkan besarnya likuiditas dari TradFi, sektor Web2 ini yang masuk ke Web3 ke berbagai project crypto AI yang ada. Yang mana di sini kalau kita lihat ya, total addressable AI market ini akan terus mengalami pertumbuhan. Bahkan konservatif skenarionya ini sangat tinggi ya, apalagi kalau optimistik skenarionya. Jadi kita nggak bisa memungkiri fungsi dari AI yang sangat masif, di mana di sini kita bisa scanning melalui coin market cap beberapa top AI and big data, di mana kita tahu render juga salah satu jagoan kita, public call yang kita lakukan sekarang masih sangat kuat, di mana teman-teman bisa lihat ya, last 7 days ini semuanya merah, render hijau. EKT juga hijau. Ini adalah dua koin yang pernah kita call sebelumnya, yang mana ini adalah perpaduan antara AI dan juga DePIN atau Decentralized Physical Infrastructure. Jadi ini dua sektor jadi satu naratif, render dan juga EKT. Tapi kalau kita melihat
berbagai project-project dengan valuasi besar, ya ini balik lagi ya, upside potensialnya jauh lebih kecil. Tapi kalau kita mau screening lebih bawah, lebih bahaya, tapi potensi keuntungannya juga lebih tinggi. Jadi mungkin nggak akan kita mention berbagai AI projects yang masih kecil di sini, tapi mungkin kita akan highlight ya beberapa AI project yang relatif besar yang masih teman-teman bisa akumulasi. Ini contohnya adalah FET atau Fets.ai, di mana di sini kita lihat Fets.ai ini ada chance ya untuk membentuk base di sini dan harga mengalami yang namanya konsolidasi. Kalau kita lihat di weekly chartnya, jadi ada potensi bounce memang Fets.ai sampai 1,8 untuk kemudian melanjutkan run up-nya lagi ke atas. Tapi ingat ya teman-teman, ini juga bukan ajakan menjual atau membeli. Kita juga tidak berinvestasi atau berafiliasi di Fets.ai. Kalau teman-teman misalkan mau berinvestasi ke aset kripto apapun, selalu gunakan entry yang banyak ya. Jangan rally ya atau bergantung pada single entry atau satu entry aja. Jadi teman-teman harus melakukan multiple entry untuk memperoleh harga terbaik. Naratif ketiga yang sangat mungkin terjadi di tahun 2024 ini adalah CBDC naratif. Apa itu CBDC? CBDC adalah Central Bank Digital Currency. Jadi ini merupakan suatu proyek atau usaha dari pemerintah untuk memasukkan uang fiat ini ke jaringan blockchain. Jadi ini memang bukan kripto ya, quotes on quotes, tapi fiat yang menggunakan dan juga mengaplikasikan teknologi blockchain. Di mana kita bisa melihat dari CBDC tracker di sini berbagai negara di belahan dunia, bahkan juga di Indonesia, ini ada progresnya terlihat ya. Indonesia kita tahu ada Project Garuda, ini masih di tahap research ya, ini hijau, jadi masih di tahap research. Kalau kita lihat ya, di Cina, ini juga Rusia, ini sudah mulai diimplementasikan proyeknya. Dan di negara lain seperti USA, ini sudah masuk tahap proof of concept atau ini sudah ancang-ancang untuk pilot dan kemudian diimplementasikan. Kita akan melihat jembatan antara pemerintah atau government yang bersedia menggunakan teknologi blockchain dari berbagai proyek kripto yang ada. Ada beberapa ya proyek yang mengerjakan atau berada di narasi CBDC. Beberapa itu contohnya adalah HBAR, kemudian Chainlink, XRP, dan masih banyak lagi. Tapi hanya kita mention yang paling besar ya untuk menghindari adanya potensi price impact. Ya, jadi teman-teman do your own research tentang narasi CBDC. Karena intinya kalau di narasi CBDC, teman-teman ini harus fokus di koin yang besar. Kenapa? Karena secara logika kita pikir, apakah berbagai negara besar ini mau bekerja sama dengan proyek yang valuasi atau kapitalisasi pasarnya masih kecil? Jawabannya enggak. Mereka pasti akan menembak yang paling besar dan berkolaborasi dengan yang paling besar untuk kemudian meluncurkan teknologi CBDC ini. Alangkah lebih baiknya kalau teman-teman ingin berinvestasi di narasi CBDC, karena ini juga sangat politik news sensitif. Karena kita tahu akhir tahun ini di Amerika akan ada pemilu di US dan kedua kandidat ini ada yang pro CBDC dan ada yang tidak pro CBDC. Jadi naratif ini sangat tergantung ke news siapa yang menjadi pemenang di pemilu Amerika di akhir tahun 2024 ini. Naratif keempat yang berpotensi terjadi di tahun 2024 adalah naratif mengenai decentralized identity. Jadi teman-teman tahu bahwa sekarang ini seluruh government di dunia mencoba berbagai cara untuk mendata atau melakukan tracking terhadap semua warga negaranya. Dan ini akan jauh lebih efektif ketika menggunakan jaringan blockchain. Karena apa? Karena blockchain ini sangat transparan dan juga tidak bisa termanipulasi. Jadi ketika kita store data kita di blockchain, ini pasti tidak bisa dirubah ya. Jadi kita tidak bisa melakukan yang namanya pemalsuan dokumen. Kita juga tidak bisa ya merubah misalkan tanggal lahir atau nama, di mana blockchain di sini pasti sangat transparan dan juga aman. Dalam artian orang tidak bisa dengan mudah merubah datanya. Bahkan kalau kita lihat secara implementasi ini dalam jangka panjang, ini bisa dijadikan suatu alat atau tools untuk melakukan berbagai payment atau berbagai fitur-fitur lain ketika identitas ini benar-benar bisa ya dikelola dalam
satu pondasi teknologi yang mana ya ini memiliki banyak sekali kontroversi karena banyak pihak yang pro dan pihak yang kontra. Karena ini sangat bersinggungan sekali dengan privacy. Yang mana kalau kita lihat privacy juga ada chance menjadi salah satu naratif yang akan terjadi di tahun 2024 ini. Dan kalau kita melihat beberapa identity tokens di sini, salah satunya kita lihat ya yang paling besar ini adalah WLD atau WorldCoin. Dimana kalau teman-teman lihat banyak sekali orang yang bersedia ya untuk di-scan bola matanya dan dapat reward WLD. Nah ini kita bisa lihat sedikit price action dari WLD. Memang sekarang ini dia lagi retest ya untuk di harga 4,5 di sini. Nah ini retestnya harusnya positif ya. Kenapa? Karena kalau di sini dia tidak melakukan pemantulan, ya ada chance dia masih turun sampai harga bahkan 1. Ada chance dia retest 1. Tapi kalau kita lihat di sini osilatornya juga masih relatif positif ya untuk mengalami pemantulan. Tapi ingat teman-teman, never rally on single entry. Kalau teman-teman punya keyakinan pada project apapun yang dibeli, ya sekali lagi kita dan saya pribadi tidak membeli WLD atau terafiliasi dengan WLD. Ini hanya video untuk tujuan edukasi. Jadi lihat apa digital identity token yang menarik dan teman-teman bisa membangun conviction di around that project. Naratif kelima yang akan berpotensi terjadi di tahun 2024 ini adalah narasi cyber security. Kita mengetahui AI ini akan menyebabkan data breach yang sangat luar biasa atau data para pengguna internet ataupun pengguna platform lain ini terserap dan digunakan semuanya oleh AI. Sehingga ini bisa memicu bahaya karena bukan hanya AI, kita tadi membahas yang mengenai CBDC, kita juga membahas mengenai potensi digital identity, yang mana itu semua akan meningkatkan yang namanya cyber security threat, di mana banyak negara saat ini sudah meningkatkan keamanan cyber mereka, yang mana keamanan cyber ini sangat diperlukan, bukan hanya untuk menjaga data, tapi tetap melindungi agar data ini tidak bisa diakses ya oleh berbagai pihak yang tidak diinginkan. Jadi kita juga bisa melihat di sini banyak sekali ya cyber security tokens dengan market capitalization yang berbeda-beda. Tapi kalau kita melihat sektor di kripto untuk cyber security ini masih sangat kecil. Jadi teman-teman fokus di project-project dengan kapitalisasi pasar yang paling besar karena untuk cyber security ini masih didominasi untuk perusahaan-perusahaan Web2. Tapi ingat ya, ketika ini tidak populer dan kecil sekali valuasinya, itu berarti ketika uang masuk dari sektor tradisional masuk ke dalam sini, apa yang terjadi? Ini adalah pembengkakan harga atau valuasi yang sangat luar biasa. Dan sangat bagus kalau kita positioning sebelum suatu naratif tersebut terjadi, daripada kita mengambil posisi ketika itu semua sudah berjalan. Dan kita tidak akan memiliki risk to reward yang baik. Jadi itu 5 naratif yang mungkin terjadi di tahun 2024 ini. Sekali lagi teman-teman harus mengambil konsiderasi yang tinggi sebelum melakukan aktivitas pengambilan keputusan keuangan apapun. Jadi teman-teman ingat bahwa di market ini serba mungkin terjadi apapun. Jadi teman-teman bisa berharap yang terbaik sembari memikirkan risiko yang terburuk. Semoga video ini bermanfaat. Saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.